Oke, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi yang berkaitan dengan dua istilah bahasa Jawa yang saat ini populer di berita-berita politik yang berkaitan dengan pencapresan 2024. Yaitu yang pertama adalah istilah ojo ke susu ya. Istilah ini kemarin dipopulerkan oleh Presiden Jokowi ya pada saat pertemuan Ormas Projo di Kota Magelang. Dalam konteks ini Presiden Jokowi mengingatkan agar anggota Projo itu tidak terburu-buru untuk menentukan calon presiden, tapi juga diisyaratkan lain oleh para pengamat politik bahwa ini adalah isyarat Jokowi agar Ganjar Erik maju ya, kita belum tahu ya. Jadi kan Erik ini adalah Menteri BUMN, kemudian kalau Ganjar ini adalah Gubernur Jawa Timur. Apakah ungkapan ini sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada mereka berdua ya kita belum tahu karena masih belum jelas lah, masih seperti bola liar sekarang ini ya bentuk dukungannya ya. Yang kedua adalah istilah kemelindi ya. Ini istilah kemelindi ini dipopulerkan oleh elit PDIP ya. Tapi istilah ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ya. Jadi di sini elit PDIP ini mengatakan bahwa sebaiknya Ganjar itu tidak kemelindi. Kemelindi itu artinya sombong, pongah, atau ya merasa percaya diri berlebihan lah kalau istilah halusnya begitu ya. Ini yang menarik menurut saya karena si Trimedia ini mengkaitkan dengan perasaan dari Ibu Megawati, yaitu Ketua Partai PDIP atau PDI Perjuangan ya. Coba kita simak isi beritanya kayak apa ya. Ini adalah isi beritanya ya. Jadi beritanya kayak gini nih. Jadi uh, elit PDIP Ganjar Kemlindi tidak menghargai Megawati. Mungkin tidak menghargai ini mungkin apa ya? Secara personal dan perasaan atau menjaga perasaan Megawati sebagai ketua partai. Ya, mungkin maksudnya begitu ya. Ya, di sini ditulis bahwa anggota DPR RI fraksi PDIP Perjuangan Trimedia Panjaitan melihat langkah Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo terlalu gamblang katanya, yang menampilkan namanya syahwat politik atau nafsu politik yang ekstra gitu maksudnya ya, dengan melakukan sejumlah safari politik ke berbagai wilayah Indonesia belakangan ini. Nah, ya, menurut media sih bagi orang politik pahamlah apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini ya. Ya, sebenarnya sih nggak salah juga ya kalau Ganjar melakukan safari politik atau gerakan politik ya. Jadi secara undang-undang juga dia tidak nggak salah dalam ini. Tapi di sini adalah masalah hubungan personal dan etiknya dia aja dengan partai yang selama ini membesarkan dia hingga menjadi gubernur 2 periode ya. Jadi mungkin alasan-alasan historis dan alasan-alasan apa ya organisasi ini yang mungkin menjadi ganjalan bagi Ganjar. Mungkin kalau seandainya Ganjar itu mesra dengan Bu Megawati atau istilahnya bisa mengambil hati Bu Megawati ya mungkin akan berbeda lagi ya. Tapi juga pasti ada yang tidak setuju juga lah, ada yang tidak. Tapi itu wajar lah dalam dinamika politik dimanapun ya. Jadi antara yang dukung dan tidak mendukung itu wajar ya. Coba kita lanjutkan lagi beritanya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Ganjar Trimedia menekankan seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama paham karakter PDIP dan Ketua Umum Megawati. Jadi kesannya ini memang kalau kita perhatikan dari pernyataan-pernyataan Trimedia ini ya dia pengen istilahnya membela ketua umumnya lah, mengambil hati ketua umumnya gitu ya. Dan nanti ingin membela ketua umumnya Bu Megawati ya. Dan ini wajar aja lah. Jadi kan mungkin Trimedia ini adalah suatu loyalis dari PDIP yang cukup lama juga ya bergabung di PDIP ya. Ya.
Bahkan di sini juga Trimedia mengatakan mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi dia tidak memperjelas membreakdown seperti apa yang menurut dia tuh kinerja Ganjar tuh ada yang masih kurang atau enggak. Nah, ini dia nggak membreakdown ya. Jadi uh, dia ternyata di balik pernyataan itu dia ternyata mengutip nama dari Puan Maharani, yaitu putri dari Ketua Umum PDIP, yaitu Ibu Megawati. Ya, di sini dikatakan bahwa menurut Trimedia, yaitu ini ya, menurut Trimedia, rekam jejak Ketua DPR RI Puan Maharani lebih jelas, mulai dari Ketua fraksi PDIP di DPR saat menjadi oposisi era pemerintahan SBY. Nah, ini menarik ya. Ternyata di balik pernyataan Trimedia ini dia memunculkan sebuah nama, yaitu Puan Maharani yang saat ini adalah Ketua DPR RI ya. Jadi menurut Trimedia ini ya, Puan dinilai lebih bisalah mengorganisir anggota ya, lalu menjadi Menko yang mengelola 7 kementerian, kemudian juga menjadi ketua DPR RI di tengah kader terbaik parpol di level pimpinan ya. Ya, ini semacam sanjungan kepada sosok Puan Maharani yang menurut Trimedia ini lebih bagus lah dalam mengorganisir, dalam berorganisasi, atau lebih punya kemampuan organisasi dibandingkan Ganjar. Nah, memang di sini terlihat aroma-aroma persaingan tuh kelihatan banget antara mulai head to head antara Puan yang diadu dengan Ganjar ya. Jadi memang istilahnya perang belum terbuka, tapi sentilan-sentilan yang istilahnya kalau perang itu mungkin pasti pakai pistol-pistol kecil gitu, belum pakai bom-bom yang besar yang bisa meledakkan. Nah, ternyata saya yakin ini akan berjalan terus-menerus ya, karena memang kayak gini ini biasanya akan semakin menguat nanti menjelang mendekati penetapan calon presiden ya. Kita lihat siapa nanti yang akan dipilih oleh PDIP, karena bagaimanapun juga PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon sendiri. Jadi alangkah rugi juga kalau Ganjar itu meninggalkan PDIP ya. Dan tentunya juga PDIP juga belum tentu juga akan memegang Ganjar, karena dalam diri PDIP sendiri juga sudah punya calon ya. Ini akan menjadi sebuah dinamika politik mendekati pencapresan tahun 2024. Kita lihat apakah konstelasi politik atau dinamikanya akan berubah kemana, kita belum tahu. Ya, semoga apapun yang terjadi itu parpol-parpol ini bisa menghasilkan apa istilahnya pemimpin yang baik yang bisa meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi ya. Semoga apa sebaikan bermanfaat.